Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita jumpa lagi di tahun 2024 dan kita terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan. Nah, sekarang kita sedang belajar untuk membahas kembali rencana keselamatan Allah bagi umat manusia seluruhnya. Tapi khususnya kita batasi di umat Israel. Nah, kalau berbicara Israel ini, kita tidak berbicara tentang apa yang sedang terjadi di antara Israel dan Hamas, karena dua-dua pun Tuhan mau selamatkan. Persoalannya itu, kapan dan itu akan terjadi. Intervensi dari Roh Kudus itu dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan tetap tidak berubah dalam rencananya. Ayat yang sangat mendasar, yang kita percaya bahwa Allah punya rencana, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, seluruh umat manusia, adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Binasa itu di neraka. Semua agama mengajarkan yang baik, termasuk agama Kristen pun tidak menjamin keselamatan. Karena Yesus tidak bisa berbuat baik. Yesus datang membawa kepastian keselamatan. Aku jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, kita mulai dari Roma 9 ayatnya yang ke-6 dan Roma 11 ayat yang 11. Kalau kita mau mundur lagi ke belakang ke kitab Perjanjian Lama, itu akan jadi luas. Kita batasi diri di Roma 9 ayat 6 dan Roma 11 ayat 11. Dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Itu dia. Roma 11 ayatnya ayat yang pertama, maka aku bertanya, Rasul Paulus bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Itu asalnya Rasul Paulus. Jadi tidak ditolak, hanya Tuhan mau mereka diselamatkan. Ayat yang ke-11 dari Roma 11 katakan seperti ini, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya membuat mereka cemburu. Supaya Israel itu cemburu, keselamatan kita yang bukan orang Yahudi, ya kita yang bukan orang Israel bisa diselamatkan. Seperti itu. Saya percaya ada campur tangan Tuhan. Kami yakin sungguh-sungguh. Intervensi Roh Kudus itu membuat rekonsiliasi antara keturunan Abraham, Ismail dan Ishak. Katakanlah Hamas dan Israel satu waktu duduk bersama-sama. Kami berdoa untuk itu dalam nama Yesus. Semua mujizat bisa terjadi. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dalam Roma 9 sampai Roma 11, kita lanjutkan. Rasul Paulus membahas persoalan pilihan Israel di masa lalu. Penolakan mereka terhadap Injil di masa sekarang. Dan keselamatan mereka di masa depan. Jadi tiga waktu ini akan terus berjalan. Penjelasan dalam pasal ini menjawab pertanyaan orang Kristen Yahudi atau Messianic Jews, yaitu bagaimana janji-janji Allah kepada Abraham dan bangsa Israel tetap berlaku? Ini dia tetap berlaku. Karena Tuhan punya rencana keselamatan untuk mereka. Bukan peperangan dan pembunuhan dan pembantaian. Bukan itu. Urusan Tuhan di situ. Tuhan mau supaya mereka semua diselamatkan. Pandangan Rasul Paulus, itu tadi kita lihat dari Roma, firman Tuhan di Roma 9 sampai Roma 11, pandangan Rasul Paulus mengenai Israel sekilas terbagi atas 3 bagian penting. Yang pertama, Roma 9 ayat 6 sampai 29 adalah penelitian tentang pilihan Israel. Itu dia, Roma 9 ayat 6 sampai 29, Roma 9 ayat 30 sampai Roma 10 ayat 21, Paulus menganalisis persoalan Israel terhadap Injil sekarang. Dan yang ketiga, akhirnya Paulus menerangkan Roma 11
bahwa penolakan Israel hanya bersifat sebagian atau sementara, yang pada akhirnya mereka akan menerima keselamatan Allah dalam Kristus. Pembahasan lebih mendalam atau perspektif atau sudut pandang dari Roma 9 sampai Roma 11 itu kita mulai. Yang pertama, dalam pembahasan ini, pembahasan tentang Israel ini terutama tidak menunjuk kepada hidup dan kematian kekal. Paulus membahas urusan Allah dengan umat manusia secara keseluruhan, yaitu haknya untuk memakai bangsa-bangsa dan orang-orang tertentu sesuai kehendaknya. Misalnya Allah memilih Yakub dan bukan Esau, Roma 9 ayat 10-11, dengan tujuan untuk mendirikan dan memakai bangsa Israel dan bangsa Edom, keturunan mereka. Pemilihan tersebut tidak ada hubungan sama sekali dan bangsa-bangsa lain soal kekekalan atau mereka secara pribadi memilih. Pemilihan masing-masing umat Israel dipanggil seluruhnya untuk bertobat. Tujuannya untuk bertobat, bukan untuk bunuh-bunuhan. Mari kita berdoa untuk itu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur dan bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Amin.